Itu yang pertama, menjaga daya beli. Yes. Yang kedua menjaga industri supaya Yeah. tidak terpuruk gitu. Yang ketiga adalah yang menjaga APBN gitu kan. Karena asumsi 82 US dollar per barel, kemudian 16.000 dolar ya, itu kan kalau misalnya ini terus berlanjut, ini kan 11 hari nih tadi Mbak bilang 11 hari. Nggak tahu apakah 30 hari apakah mencapai 100, tapi memang proyeksinya 100. Bahkan JP Morgan itu memprediksinya 130 US dollar per barel. Itu udah mirip sama kejadian Ukraina dan Rusia di 2022. 139 US dollar per barel. Itu kan sangat kena sekali ya ke APBN kita. Halo teman KBR, episode ini kita rekam pas sekali 11 hari konflik Israel-Iran. Jadi bisa jadi teman KBR udah familiar, Trump ini udah serang situs nuklir Iran tanpa persetujuan Kongres dan gak lama ngajak gencatan senjata, dan kondisi ini tampaknya akan terus berkepanjangan. Kalau saya sih terus terang anxiety level naik nih gitu. Soalnya kita jadi mikir apa nih efeknya untuk kita yang ada di Indonesia, harus siap-siap apa. Daripada kita overthinking, mendingan kita langsung ngobrol. Udah gabung di studio KBR Mbak Rani Septia, peneliti dari Center of Economic and Law Studies atau CELIO. Selamat datang Mbak. Iya. Ini langsung aja ya. Ini yang sering dibahas di media mainstream, ini kan konflik Iran-Israel memicu lonjakan harga minyak mentah global. Plus kita semua lagi ngeliatin Selat Hormuz ditutup atau enggak gitu. Tapi mau ngajak ke yang makronya dulu, sebenarnya iklim perdagangan energi global saat ini kayak gimana sih? Ya, kayak terakhir kemarin itu 78 lebih ya per barelnya gitu. Jadi kalau kita ngomongin iklim global gitu, ini kan sebenarnya sudah memburuk ya. Sudah bahkan Bank Dunia sudah memangkas proyeksi pertumbuhan ke 2,3 itu ketika perang dagang. Nah ini kan sesuatu yang gak dilihat ya. Itu pasti akan semakin melambat gitu kan. Kita sudah dengar ekonomi melambat. Nah adanya ini juga melambat. Kenapa? Karena minyak itu kan sangat penting ya di dunia. Jadi semuanya pakai minyak gitu. Logistik pakai minyak, bahkan beberapa produksi juga pakai minyak. Di Indonesia juga sangat tergantung dengan minyak gitu. Jadi secara global ya orang-orang masih perhatiin nih, mau sampai kapan gitu. Ini kelanjutannya apakah mau di-escalate atau mau lanjut nih 30 hari apa mungkin lebih, bahkan kayak Ukraina dan Rusia gitu kan. Ketika itu Rusia dan Ukraina juga sampai 139 per barel tuh. Itu sudah buruk banget. Nah, ini proyeksinya bakal mencapai 100 US dollar gitu per barel. Jadi pasti akan semakin lambat nih ekonomi kita. Ini sih pakai POV langsung aja kelas menengah nih ya yang lagi dengerin gitu kan, termasuk saya. Terus efeknya ke aku tuh apa? Aku udah harus siap-siap harga naik seberapa jauh, apa aja yang naik. Terus sektor apa di Indonesia yang paling rentan dengan konflik Iran-Israel yang terjadi saat ini? Gimana tuh Mbak? Sebenarnya kalau kita ngomongin kerasa apa enggaknya belum kerasa ya saat ini, karena mungkin yang sedang kita rasakan sekarang adalah ketakutan ya. Ini perang lagi, apakah ini perang dunia ketiga gitu kan? Ada ketakutan seperti itu karena yang kita bicarakan adalah nuklir kali ini kan. Nah mungkin di situ ketakutannya. Saat ini mungkin belum kerasa ya kalau di komoditas kita belum merasakan kenaikan harga barang untuk sementara gitu kan, karena kan masih ada lag tuh. Karena dengan pengumuman Selat Hormuz bakal ditutup, ini pasti akan berpengaruh nih sama distribusi minyak gitu kan. Satu, ketika mereka sudah berkonflik itu pasti sudah mempengaruhi harga minyak. Kedua, ketika mereka mau tutup selatnya gitu kan, 20% dari selat itu mensuplai kebutuhan dunia gitu. Berarti kan itu akan semakin menekan harga minyak gitu. Harga minyak akan semakin tinggi gitu kan. Kita menghitung bahwa kemungkinannya itu menaiknya sampai 95 US dollar per barrel sampai 110 US dollar per barrel gitu. Itu tergantung berapa lama. Apakah itu tadi 1 bulan, apakah lebih dari 1 bulan. Tapi worst case scenario pasti di atas 100 dolar per barrel. Nah, itu setelah itu ketika harga itu tadi naik kan. Kalau asumsi APBN kita kan 82 US dollar per barrel tuh. Itu naiknya kalau udah 100 udah lebih dong dari asumsi kita. Nah, pasti akan terasa nih kalau pemerintah memutuskan untuk menyesuaikan harga.
atau mencabut worst case scenario mencabut subsidi. Tapi itu kan kebijakan yang sangat tidak populis ya gitu. Nah tapi yang dirasakan ya dari sisi industri pasti mereka akan sangat merasakan kenaikan ongkos produksi gitu kan. Nah itu mereka pasti sedang mencari-cari nih mengefisienkan yang mana karena cost of productionnya dari bahan bakar sudah meningkat gitu. Oke, jadi untuk di titik ini sektor yang paling terasa terpukul nih belum bisa diprediksikan. Sebenarnya banyak ya karena di Indonesia tuh tergantung banget sama fossil fuel kan. Karena kita masih membicarakan transisi energi tapi ternyata banyak sektor kita tuh yang sangat bergantung dengan BBM dan fossil fuel kita itu kan impor kan. Nah itu kalau dibilang sektor mana semua sektor kayaknya kena gitu kan. Cuman ya kita belum menghitung yang mana nih yang akan kena paling beratnya. Iya jadi pemerintah juga di situ harus memetakan ya karena memang yang harus dilindungi saat ini adalah daya beli kan yang pertama karena ketika harga itu naik daya beli masyarakat juga harus dilindungi tapi juga dari sisi industri juga harus dilindungi tuh apakah mereka bisa survive gitu di tengah kenaikan harga fosil gitu. Karena tadi Mbak bilang kita semua tuh lagi ngelihat gitu kan Selat Hormuz nih gimana ditutup. Kalaupun ditutup berapa lama dan seterusnya, akhirnya kan beresiko ganggu alur pasokan minyak, kitanya juga masih impor. Tapi sekarang kalau dibalik, ada gak sih peluang bagi Indonesia untuk mengekspor komoditas? Kalau peluang sebenarnya kita itu punya peluang kalau itu biofuel ya. Jadi mungkin negara-negara lain, tapi sebelum gitu sih kita lihat dulu deh. Sebenarnya konflik, apalagi ini konflik yang menyangkut negara-negara penghasil minyak itu kan sangat rentan sekali ya buat ekonomi secara global. Kenapa? Karena kita sangat bergantung dengan fosil gitu, energi fosil. Nah di sini kita harus lihat bahwa ada urgensi gitu kita untuk beralih ke energi yang lebih bersih karena sebenarnya kan fosil itu diperebutkan ya orang-orang mungkin dulu berperang hanya untuk mendapatkan sumber daya alam. Nah saat ini kan juga mirip ya seperti itu. Nah ada urgensi bagi kita untuk mencari energi yang lebih bersih. Nah kita tuh sebenarnya ada biofuel gitu kan. Itu mungkin bisa jadi salah satu peluang ekspor gitu. Ada juga peluang ekspor di komoditas lain. Nah tapi peluang ekspornya tadi itu kayaknya gak sebanding gitu dengan biaya logistiknya yang mahal. Lagi-lagi karena minyak tadi gitu. Jadi memang ada peluang. Tapi kita gak tahu nih seberapa peluang itu besarannya kalau dibandingkan dengan biayanya gitu. Apakah tidak kita agak menahan nafas sejenak tadi ya 2 detik ketika Mbak Rani ngomong ini. Oke, aku akan balik ke sekarang. Bank Indonesia kan sebenarnya proaktif. Maksudnya Bank Indonesia pasti melihat gitu ya dan berusaha mengintervensi dampak Iran Israel ke Indonesia. Apa aja sih sebenarnya strategi dari pemerintah dan apa yang masih perlu diupayakan supaya impact ke kitanya tuh jadi minim lah, nggak terlalu signifikan? Kalau dari bank sentral kemungkinan saat ini adalah ketika harga minyak naik itu kan pasti inflasi ya terjadi. Imported inflation, terus juga karena cost produksinya tadi naik jadinya inflation costnya semuanya naik gitu. Jadi yang akan terjadi dan hampir terjadi itu pasti inflasi gitu kan. Nah di saat seperti ini gitu bank sentral pasti akan mempertahankan suku bunga atau meningkatkan suku bunga. Nah artinya apa? Cost of investment itu pasti akan naik lagi gitu. Nah kalau dari sisi pemerintah, pemerintah di saat ini ya kita ngomongin yang sekarang itu memang ada 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama ketika inflasi naik, yang pasti daya beli tadi. Jadi bagaimana masyarakat itu daya belinya tidak turun karena kan sudah menurun tuh dengan perang-perang dan ya bukan cuma perang sih, perang dagang, tapi sebelum-sebelumnya kan kita memang daya beli kita turun gitu kan, karena pendapatan kita juga menurun. Kemudian dari sisi industri tadi pemerintah harus memetakan nih industri mana yang paling terpengaruh gitu kan. Ke industri nggak bisa dibiarkan gitu. Kalau mereka dibiarkan ketika cost of productionnya naik, mereka mau efisiensi, yang paling mudah diefisiensi apa? Pasti tenaga kerja gitu kan. Nah itu yang agak mengerikan kalau misalnya mereka mau efisiensi ke situ atau mereka mau shrinkflation, barang-barangnya dikecilkan gitu kan karena adanya kenaikan ongkos produksi tadi. Tapi yang pasti adalah ketika ongkos produksi naik,
pasti akan ada efisiensi. Cuman efisiensinya kemana? Itu yang pertama, menjaga daya beli. Yes. Yang kedua, menjaga industri supaya tidak terpuruk gitu. Yang ketiga adalah yang menjaga APBN gitu kan. Karena asumsi $82 per barel, kemudian $16.000 ya, itu kan kalau misalnya ini terus berlanjut, ini kan 11 hari nih tadi Mbak bilang 11 hari. Nggak tahu apakah 30 hari, apakah mencapai 100, tapi memang proyeksinya 100. Bahkan JP Morgan itu memprediksinya $130 per barel. Itu udah mirip sama kejadian Ukraina dan Rusia di 2022, $139 per barel. Itu kan sangat kena sekali ya ke APBN kita. Jadi APBN kita kan semakin bengkak gitu. Jadi subsidi energi kita itu sekitar 200 triliun gitu. Nah, ketika harga fosil naik, berarti kan itu subsidi energi akan semakin membengkak. Yes. Nah, sementara saat ini kita banyak tuh program-program yang lagi ngamur-ngamurin uang. Katanya efisiensi gitu kan sebenarnya gitu. Cuman ya pemerintah harus lihat gitu kan. Pemerintah harus lihat nih dengan keadaan kayak gini gitu. Harus dilihat lagi di mana kita harus berhemat di anggaran gitu kan. Karena udah pasti kena dari sisi subsidi bahan bakar gitu. Oke, ini akan terus mengerucut dengan suara hati kelas menengah. Tapi nanti dulu. Sekarang gimana investor global bahkan domestik gitu ya merespon konflik ini? Biasanya kan suka ada safe haven rally, investor ngejual aset beresiko tinggi akhirnya balik lagi ke dolar US dan juga emas gitu. Sekarang tendensinya kayak gimana sih? Iya, menurut saya kalau namanya investor itu mereka akan tendensinya mencari sesuatu yang aman ya, nggak cuma ketika eskalasi terjadi saat ini, tapi waktu perang dagang pun seperti itu gitu kan. Nah mereka mungkin saat ini masih lihat gitu, masih lihat dan tunggu sebenarnya apa yang terjadi. Tapi itu nggak memungkinkan juga untuk orang-orang sudah beralih ke safe haven gitu, ke emas dan juga dolar gitu. Ini berarti akan trickle down ke retail investor juga ya? Akan punya behavior yang sama gitu kan? Iya. Jadi berapa nih nanti USD sama emas? Nah, emas aja kemarin kan udah 2 juta kan, sempat titik tertingginya. Kita belum coba hitung tuh nanti bisa menarik tuh, bisa dihitung. Kita nggak tahu ya berapa rupiah kita, karena kita asumsinya 16.000, sekarang kan masih 16.500 sekarang sekian masih, kan. Jadi ya we never know. Nanti harus ngajak Mbak Rani lagi bulan depan untuk ada follow up ini episode. Tapi gini, kalau aku lihat apa yang terjadi sekarang, udah mah kita di geopolitik secara general gak baik-baik aja, ekonomi juga melambat. Apa yang terjadi di Gaza, ditambah ini lagi Iran Israel, ada 2 respons pada umumnya. Jadi respon yang sangat anxiety level naik, tapi juga ada respon yang tapi kan kita di sini, itu tuh jauh. Aku juga besok tetap berangkat kerja gitu. Terus jadi kayak semacam ada yang sangat peduli dan khawatir, ada yang kayak bodo amat gitu ya. Sekarang aku mau ngajak Mbak ngobrol sama teman-teman yang baru lulus nih. Baru lulus, job market lagi susah. Dan jadi gitu kayak tingkat bodo amatnya tinggi, tapi juga dia lagi mikirin diri sendiri karena job market lagi gak baik-baik aja. Apa yang dirimu mau bilang di tengah situasi yang mungkin kalau kita lihat sejarah belum pernah ada kali ya? Atau bisa dikoreksi kalau pernah ada. Jadi kita harus siap-siapnya kayak gimana nih gitu. Kalau exact ada sih kayaknya enggak ya. Cuman ini hal-hal kayak gini tuh selalu berulang gitu kan ya. Kalau kita mau ngomongin job creation gitu, ketika cost of production itu naik, berarti kan dan suku bunga dinaikkan, cost investment itu kan juga naik. Nah jadi para perusahaan, para investor itu akan menunda untuk investasi gitu, menunda investasi, ya mereka akan menunda rekrutmen gitu kan. Kalau itu investasinya di sektor real misalnya gitu. Di satu sisi itu. Jadi job creation kita ya mungkin akan terpuruk lagi gitu. Jadi buat ya nggak mau nakutin ya sebenarnya, tapi reality. Iya itu realitinya seperti itu gitu. Jadi itu harus dikhawatirkan ya buat yang sudah lulus gitu, sedang mencari pekerjaan. Ya mungkin setelah konflik perang dagang kemudian Israel dan meningkatkan harga minyak gitu, job creation akan semakin sedikit
dan juga semakin sulit mencari pekerjaan. Itu untuk job creation. Yang kedua, ketika yang sudah punya kerja gitu kan, apalagi di sektor-sektor yang mungkin terdampak, itu perlu dipikirkan tuh, apakah mereka akan ada perpanjangan kontrak. Nah, kalau kayak gitu kan kayak bisa jadi ada dari manajemen perusahaan itu menunda untuk perekrutan pekerja tetap. Gitu kan, karena untuk cutting cost tadi. Mereka mau efisiensi, dan yang paling mudah di efisiensi itu adalah tenaga kerja gitu. Jadi yang tadi kontrak mungkin ada nih yang dijanjiin gitu kan, jadi pegawai tetap gitu 1 bulan 2 bulan ke depan, tapi ternyata perusahaan mikir lagi apakah saatnya mengambil karyawan tetap gitu, karena itu bisa jadi ada hal-hal seperti itu ya, kita nggak pernah tahu, tapi kemungkinan terjadinya itu apa gitu. Oke, ini saya mau kaitkan juga, biasanya sudah ada appetite nih untuk tipe-tipe first jobber, fresh graduate, banyak invest di kripto. Dan kripto ini selalu kayak punya 2 perspektif gitu kan. Itu kan sangat progresif dan volatile. Ada yang pro sekali, ada yang enggak banget. Tapi di tengah perang ini, sepertinya ada sentimen kayaknya kripto jadi cenderung, aku nggak tahu bahasanya, lebih aman atau lebih stabil. Perspektifnya Selyos gimana ngelihat ini? Kalau kripto dikatakan stabil, belum tentu ya sebenarnya. Karena balik lagi, yang stabil itu memang saat ini adalah emas. Emas dan juga dolar gitu kan. Kalau kripto itu kan volatilenya tinggi tuh. Mungkin dia bukan apa ya, bukan haven gitu, bukan safe haven, apa ya istilahnya. Mereka itu lebih risk on. Gitu kan, lebih beresiko. Jadi mungkin memang ada margin gitu antara ketika terjadi sentimen geopolitik gitu kan, ada margin di kripto. It's a good thing kalau misalnya itu ada margin, itu positif gitu kan. Cuman kan kita nggak bisa taruh semuanya di kripto gitu kan, karena kita harus cari yang benar-benar safe haven yang mana gitu, karena kripto kayak sejauh ini kripto belum ada deh. Maksudnya memang ada sentimen yang mengatakan itu safe haven, tapi not really gitu kan. Karena sudah apa yang terjadi gitu, ya dia masih turun naik juga kan. Jadi dibilang safe haven belum. Tapi memang itu adalah salah satu cara untuk diversifikasi mungkin ya, ketika terjadi adanya margin positif gitu di tengah tensi geopolitik gitu. Tapi balik lagi bahwa it's very risk gitu kan, sangat aset yang sangat beresiko. Jadi harus dijaga tuh gimana portofolionya gitu. Keep in mind. Jadi diversify boleh, all in hati-hati. Iya, hati-hati. Karena kalau di ekonomi itu ada prinsip jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Sepakat. Ya, jadi kita harus bagi gitu kan. Telur itu dibagi ke keranjang-keranjang. Jadi jangan cuma satu. Mau ke emas juga semuanya. Ya itu tadi prinsip ekonomi awalnya adalah jangan taruh semua di satu keranjang. Gitu. Ini aku realistis aja ya. Balik lagi ke apa yang dirasa. Sekarang kan contoh real, BPJS aja lagi narasinya kan ada yang perlu dibayar. Maksudnya tidak semua penyakit lewat BPJS akan dibayarkan pemerintah. Ini kan sesuatu yang sambil jalan berubah lagi kan gitu kan, sambil tarik nafas lagi gitu. Terus aku tahu itu ranahnya pemerintah gitu. Cuman terus Mbak ngingetin kerjaan in general juga lagi gak baik-baik aja. Maksudnya industri tuh lagi banyak bergerak, lagi sangat menunggu kapan mengambil keputusan yang tepat, yang kayaknya gak sekarang ya, kalau buat invest gitu atau membuat keputusan besar. Aku mau nanya gini, kalau kita buka bisnis dalam skala UMKM, is it a good thing now gitu? Ini pertanyaan yang menarik. Kalau buka bisnis dalam skala UMKM saat ini ya, di tengah daya beli kita yang sedang turun, maybe it's a good thing, maybe it's not gitu ya. Karena ternyata gitu kan, memang di tengah daya beli kita yang turun gitu kan, itu salah satu yang menyebabkan perusahaan atau investor enggan investasi, karena memang daya beli kita yang sedang turun gitu. Nah tapi ternyata di tengah penurunan daya beli itu, ini ada yang menarik nih. Ada hal-hal lain yang meningkat. Seperti ini yang menarik adalah yang meningkat itu kalau di e-commerce, pembelian skincare dan make up. Terus kalau di beberapa online travel itu okupansi hotel, kalau nggak salah okupansi hotel ya, sama intinya buat pariwisata. Nah berarti ini di sini ada lipstick effect. Lipstick effect itu apa? Lipstick effect itu terjadi ketika keadaan tuh nggak baik-baik aja, tapi kita ingin
happy gitu kan, ketika kita pakai lipstick gitu, menyenangkan diri kita, melihat diri kita cantik gitu kan. Udah keadaan tuh nggak baik, tapi kita berusaha, bukan lari sih sebenarnya, tapi berusaha menyenangkan diri kita, bahwa ini sedang baik-baik aja gitu. Iya, itu kayaknya yang coping mechanism. Iya, tapi kan menarik bahwa ada beberapa, aku bilangnya apa ya, nggak mau ngomong sektor karena bukan ngomong sektor yang gede gitu, tapi ada beberapa hal yang mencuat di tengah kita yang lagi nggak baik-baik aja. Oke, tadi ada skincare, makeup, hotel atau pariwisata. Aku mau nanya ini nih. Ini kalau dari pengamatan aku pribadi ya, konser nih kan kayak penuh terus ya. Nah, apalagi konser domestik lokal loh, kayak musisi lokal. Itu ketangkap juga gak sama teman-teman Selyos? Bener, itu salah satunya. Jadi konsumsi pangan, konsumsi esensial itu memang menurun. Tapi yang buat healing itu naik. Gitu. Jadi konser, makanya kan kita selalu ngomong nih, daya beli kita turun gitu, shrinking middle class, bener gitu. Pendapatan real kita tuh sebenarnya nggak sebesar itu gitu. Jadi peningkatan dengan inflasi dan lain-lain gitu, ditambah dengan iuran tadi misalnya, peningkatan pendapat kita tuh gak besar. Tapi yang terjadi adalah konser hall penuh terus gitu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan hiburan itu laku keras. Ada capnya gak? Pernah gak teman-teman Selyos kayak konser kalau udah jualnya harga segini udah enggak sih, itu gak mungkin. Tapi kalau harga segini itu laku keras kayak kacang goreng. No, kita belum ya. Oke, nanti ada follow up kayak tapi ya begitu. Aku ngeliatnya seenggaknya musisi lokal ya, bukan yang internasional datang ke sini. Itu kayak penuh dan sering. Iya, benar. Nggak cuman sekali aja penuh gitu. Tapi oke, good to know. Jadi ini sebenarnya diamati sama Mbak Rani juga sesuai gitu ya. Iya. Lipstick effect. Oh goodness, oke. Nah, kalau sekarang sih udah lebih ke menuju, sekarang kita bulan apa? Juni mau ke Juli ya. Kita udah tengah tahun gitu ya. Mbak Rani mau bilang apa lagi sama teman-teman kita yang ya itu, Mas, kuliah udah mau selesai. Baru lulus, udah ngirim CV susah, termasuk CV ke misalnya remote work ke luar negeri, pengen kerjanya dari Indonesia aja, itu juga gak mudah gitu. Apalagi yang menurut Mbak kita perlu tahu dan perlu kita siapkan. Siapa tahu ada hal baru di luar apa yang udah diulas tadi. Memang pertengahan tahun itu biasanya angka pengangguran kita akan naik karena lulusan baru. Jadi lulusan baru, apakah itu SMA atau kuliah, itu kan biasa di tengah tahun. Nah, kalau untuk job creation sendiri tadi kan realitanya memang banyak PHK ya di Indonesia gitu. Di Indonesia sendiri banyak PHK dan mungkin salah satu pilihannya adalah mencari pekerjaan remote di luar. Nah, tapi saat ini gitu, kalau kita lihat dengan keadaan tension Israel dan juga Iran yang itu menyangkut masalah energi gitu kan, energi fosil. Ini tuh sebenarnya hal yang harus kita lihat bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan energi tidak terbarukan seperti fosil itu sudah harus dipertanyakan gitu, sustainability-nya gitu. Jadi di sini juga mungkin teman-teman harus melihat ya skill-skill apa nih yang sebenarnya diperlukan gitu kan. Kita selalu ngomongin AI, digital dan lain-lain gitu kan. Itu kan kita sudah tahu. Nah, tapi dengan konflik ini gitu kan, dengan konflik yang melibatkan negara penghasil minyak gitu kan, itu kita lihat sekali bahwa pekerjaan di sektor energi gitu kan, itu patut diwaspadai saat ini gitu. Jadi mungkin buat teman-teman harus melihat nih, bukan cuma AI dan digital gitu kan, bukan cuma tentang itu, tapi juga ada green jobs gitu. Jadi ya kan ada yang janji kampanye tentang green jobs dan lain-lain ya gitu kan. Gitu. Ya, jadi ini saatnya teman-teman gitu buat lihat peluang green jobs apa nih yang ada. Dan juga skill apa yang kita bisa diperlukan gitu. Green jobs itu. Karena Mbak bilang lapangan pekerjaan, langsung aja nih penutup nih ya. 19 juta lapangan pekerjaan. Itu utopis atau realistis? Wow gitu kan. Kalau 19 juta lapangan pekerjaan, PHK kita aja udah lebih dari 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini masih bulan 6. Iya. Gitu kan. PHK udah segitu, mana job creationnya gitu kan. 19 juta, aduh. Nggak tahu ya, 19 juta itu saya juga bingung angkanya dari mana sih gitu. Aku juga nggak tahu itu yang ketangkep dari media mainstream aja ya. Cuman kalau dari data Selyos mungkin bisa berbeda gitu kan. Iya, katanya memang ada 19 juta job creation gitu kan, karena ada program-program seperti tadi makan bergizi gratis dan lain-lain. Tapi kan kita lihat lagi, balik lagi dengan tension perang dagang kemarin, kemudian juga
Iran Israel yang saat ini bakal menaikkan harga fosil gitu kan, itu 19 juta itu almost impossible gitu kan. Karena tadi balik lagi bahwa ketika harga minyak naik, APBN sangat tertekan gitu ya. APBN sangat tertekan, pemerintah harus berpikir ulang gitu mengenai program-program yang ini tuh urgent gak sih programnya gitu kan. Kayak program misalnya nih tadi karena udah mau 12 Juli gitu kan, pemerintah janjiin Kopdes nih gitu kan, Koperasi Desa Merah Putih yang bakal serap tenaga kerja katanya gitu. Nah itu perlu dipikirkan ulang lagi. Di tengah tension kayak gini yang bakal impact ke APBN kita, ini kalau mau meluncurkan Kopdes Merah Putih ini saat yang tepat atau enggak gitu. Banyak sih sebenarnya hal lainnya tentang Kopdes Merah Putih gitu kan. Kita juga ada kajian tentang Kopdes Merah Putih dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika itu memang dilaksanakan dan diresmikan gitu. Tapi balik lagi bahwa sangat tertekan ya dengan adanya di awal tahun perang dagang gitu, kemudian eskalasi di Iran dan juga Israel yang berdampak sama harga minyak, dan itu berdampak sama BBM juga, subsidi APBN balik lagi, jadi itu banyak hal gitu kan. Jadi 19 juta almost impossible. Aku juga jadi ingat karena kita lagi bertukar data, catatan kami tuh juga ngelihat tapi itu Desember tahun lalu ya, bahwa dikatakan dengan sulitnya ekonomi in general sekarang ini, orang tuh masih mau beli atau spending di pendidikan dan kesehatan. Masih relevan gak sekarang? Pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya ini fenomena yang agak menarik ya. Jadi nggak tahu ya apakah ini masih relevan sekarang. Tapi kebanyakan ada pola pikir kayak gini. S1 lanjut S2 gitu kan. Saya juga bingung apakah itu sebenarnya ketakutan untuk masuk ke pasar tenaga kerja atau memang sedang mempersiapkan untuk pekerjaan, untuk kualifikasi yang lebih baik gitu kan, dengan master degree dan lain-lain. Kalau untuk spending ke pendidikan dan kesehatan, saya kira kalau masih spending ke pendidikan itu masih sangat relevan ya untuk sekarang gitu. Karena apalagi dengan banyaknya permintaan di sektor-sektor, bukan cuma pendidikan formal ya. Kalau kita lihat permintaan pada sektor digital gitu, itu tidak hanya memerlukan formal education, tapi juga memang skill yang kita perlukan adalah skill di digital sector gitu. Nah kalau kesehatan, ini menarik nih kalau kesehatan gitu. Kebetulan hari ini lagi sakit nih, jadi udah dibela-belain loh teman KBR datang. Terus gimana Mbak? Kalau misalnya spendnya kesehatan, menurut saya masih relevan ya saat ini. Apalagi dengan saya tuh ada kepikiran ya gara-gara isu ini gitu, isu energi gitu kan, karena perang ini tuh nyangkutnya sama energi ya. Tadi harganya energi dan betapa tidak sustainnya energi itu gitu. Dan saya lihat bahwa ternyata yang kita perebutkan itu juga berdampak loh sama kesehatan kita. Nggak tahu ya apa karena memang lagi sakit kemudian baru sadar gitu, gitu kan? Karena energi tidak bersih itu ternyata berpengaruh loh sama kesehatan kita. Gitu. Saya tadi pagi ngelihat kualitas udara Jakarta sangat buruk nih. Nah, jadi spending ke kesehatan tuh masih perlu, karena dengan kondisi lingkungan yang ini sampai kemana-mana nih, sampai ke lingkungan, tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan soalnya komprehensif ya, holistik. Terus? Jadi dengan lingkungan yang seperti ini gitu kan, dengan polusi udara yang semakin tidak baik, kemudian juga lingkungan selain udara juga air dan lain gitu kan. Tambah lagi, ada lagi nih dengan pemberitaan yang macam-macam gitu kan. Entah perang dagang lah, konflik Iran Israel lah, di dalam negeri juga besok mau RUU apalah. Jadi kan kesehatan mental tuh kita belum ngomongin gitu kan. Jadi masih relevan banget kalau kita ngomongin spending di pendidikan dan juga kesehatan. Oke guys, nih ya teman KBR. Jadi kalau kita mengeluh udah nih ya, mengeluh mah udah dicicil dari awal tahun. Tapi kan kayak nextnya apa? Green jobs. Anything sustainability, karena sebagai opsi yang lain, yang baru, sama kesehatan. Ya, jadi digital sektor itu juga skill di digital sektor itu juga penting ya. Selain green jobs tadi, digital juga di mana-mana ada digital gitu. Jadi itu mau itu formal education atau informal education, skills di green job dan digital penting. Kemudian juga kesehatan.
Karena investasi kesehatan itu penting banget. Iya dong. Gimana mau cari duit ya kalau sakit? Iya, ya kan gitu banget. ya. Udah gitu BPJS katanya gitu kan bakal 50-50 atau ada skema baru lah gitu kan. Iya. Jadi kayak sehat. Barani, ini gak mungkin kita cuman ngobrol sekali aja. Ditunggu kedatangannya lain kali untuk topik yang lain ya kan. Cepet sembuh. Iya. Makasih udah main. Dan teman KBR, kita ketemu di episode berikutnya. Bye.